Ahlan wa sahlan bi hudurikum dumateng padanipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq atau biasa kita sapa dengan baca Gus Muafiq. Semoga dengan hadirnya beliau bisa memberikan kita kemanfaatan ilmu yang mana bisa berguna bagi kita semua masyarakat Saudara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, acara yang selanjutnya yakni Mau'idah Hasanah oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq ta'diman wa ihtiraman wedal saha sasana kawula sumadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wis pengen. Ora patung. Mesti wis pengen. Tesih sonten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi
man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir, ada Kiai Afandi Rais Suriah PWNU Sumatera Selatan. Kita hormati. Itu apa ya? Ada kiai yang lain yang saya hormati, pemerintah Oku Timur, Pak Bupati, atau yang mewakili ada hadir, Pak Camat hadir, Pak Lurah, oke, Pak Lurah, Pak Kapolsek, di Pak Albert, Albert, yang kita cintai, Gus Saifuddin selaku penerus Yai Daiman, terus hari zaman cuwili ya. Di bojo ya. Nangis cili hati bojo sakno. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah hampir 3 tahun, hampir 3 tahun kumpul-kumpul hilang ya, hampir telung tahun, 2 tahun lebih kumpul-kumpul itu hilang karena corona, karena adanya penyakit yang namanya corona yang minta kita untuk nggak boleh ketemu sama orang, dan itu langsung ditangani sama Pak Kapolsek. Begitu kita ketemu orang kumpul-kumpul, stop. Ya, kita masih punya musuh corona. Ya itulah manusia. Jadi manusia itu memang musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Karena sifatnya manusia itu merusak dan menumpahkan darah. Itu sifatnya manusia, makanya musuhnya banyak. Malaikat Allah bikin manusia sesudah bertanya, katanya alufiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan membuat makhluk yang senengannya merusak dan menumpahkan darah? Ya Allah menjawab, aku lebih ngerti daripada kamu. Tapi akhirnya kita ini juga tahu persis, memang manusia itu suka merusak, hobinya merusak. Gus Saifuddin di sini itu merusak karet, merusak. Manusia kan merusak. Pengen bikin rumah kayu, merusak hutan. Hutannya ditebang untuk bikin rumah kayu. Ini rumah kayu ini berapa yang dirusak? Dalam pandangan malaikat itu merusak. Dan memang manusia ini merusak. Kalau mau bikin rumah kayu, rusak hutan. Makanya kalau manusia itu ke hutan karena rusak, musuhnya banyak. Merusak hutan untuk nanam jagung,
Maka ya musuhan sama muyuk. Ya kan, musuhan sama monyet, karena hutan itu rumahnya monyet aslinya itu. Bikin tanaman jagung rusak hutan. Hutan itu tanam apa? Kampungnya babi. Maka ketika manusia nanam jagung, musuhnya babi. Jadi manusia itu mana-mana punya musuh. Karena manusia itu pendatang. Jadi manusia itu pendatang, jadi bukan penduduk asli. Yang penduduk asli bumi itu ya ulo, celeng itu asli, kucing, kadal itu asli. Makanya manusia itu permusuhan. Sebelum manusia turun, bumi itu tempatnya dinosaurus. Akhirnya begitu manusia diturunkan ke bumi, minta tempat berbagi sama dinosaurus. Ini cokot. Makanya awal manusia turun itu musuhnya dinosaurus. Tapi karena memang manusia ini pemimpin, ya menang. Punya bedil, punya apa, menang manusia. Hutan itu bukan tempatnya manusia, tempatnya ular. Makanya kalau manusia masuk hutan, siap-siap dimakan ular. Musuhnya banyak manusia itu. Tapi karena manusia itu pinter, ularnya kalah. Hutan Sumatera itu tempatnya harimau. Maka ketika manusia masuk ke hutan, musuh sama harimau. Tapi dasar memang manusia itu makhluk kuat, ya akhirnya menang. Harimaunya kalah. Jadi dari dulu manusia itu musuhan. Di sini ini mau bikin apa aja rusak. Bikin lapangan sepak bola ya rusak. Rumahnya yuyu dirusak. Rumahnya tikus ditutup karena pengen bikin lapangan sepak bola. Makanya ini sebenarnya tempatnya nyamuk. Makanya manusia kalau kesini digigitnya nyamuk. Manusia bikin rumah, bikin sawah, padahal sawah itu dulu tempatnya tikus. Makanya ketika sawah ditanami padi, dimusuh sama tikus. Lama-lama tikusnya nyerang manusia, manusia kena pes, mati. Tapi karena manusia itu pinter, komandannya menang juga. Tikus lama-lama kurang. Apalagi kalau kiainya mau bikin hilang tikus lebih mudah. Kiainya kumpul terus bikin fatwa tikus halal, cepat tuh. Cepat itu. Lah ya kan sama manusia. Jadi manusia itu merusak. Mau bikin rumah batu, merusak gunung. Pabrik semen, merusak bukit. Iya manusia begitu. Bukit rumahnya terenggiling. Maka jangan salah kalau manusia dimusuh sama terenggiling, dimusuh sama ular, apa aja. Dan manusia memang hobinya menumpahkan darah. Manusia pengen sehat itu menumpahkan darahnya kambing. Pengen sehat pagi-pagi numpahkan darahnya ayam. Jadi sehatnya manusia itu karena tumpah darahnya makhluk yang lain. Pengen sehat bunuh Grameh. Loh ya kan? Jadi manusia setiap hari itu berapa yang tertumpah? Kalau makanan malam hari ini ada makanan ayam yang mati untuk manusia ini berapa? Untuk ayam itu nggak beracun. Coba kalau ayam itu beracun, jadi total sampean. Loh ini harus diakui, ini hukum alam. Makanya manusia itu musuhnya banyak, dan manusia sering kalah. Musuhan sama nyamuk pernah kalah, mati kena malaria. Lama-lama manusia bertahan karena ketemu pil kina. Dulu manusia mati musuhan sama tumo. Jadi zaman Nabi Musa manusia itu mati gara-gara kutuan, tumonan. Petan udah nggak cukup. Tapi lama-lama manusia menang karena punya peditok.
Terus begitu. Tahun 1700-an manusia mati 50 juta penduduk bumi karena kena flu. Akhirnya manusia menemukan paracetamol, flu-nya kalah. Bahkan haji pernah berhenti gara-gara kolera. Tapi manusia pintar ketemu obat kolera. Sama sekarang lagi musuhan sama corona. Tapi manusianya menang. Karena apa? Bisa bikin vaksin. Coronanya kalah. Jadi tidak usah kaget kalau manusia itu punya musuh banyak dan sering kalah manusia itu. Sama kodok pernah kalah manusia itu zaman Nabi Ibrahim. Setiap yang ada airnya, ada kodoknya, manusia yang mati. Manusia itu pernah mati korengan, pernah. Umatnya zaman Nabi Aisyah. Jadi manusia hidup kalah menang, tapi manusia menangan. Manusia itu menangan. Gak ada yang bisa ngalahkan. Sampai akhirnya air yang begitu kuat kalah sama manusia. Semua binatang air kalah. Walaupun manusia nggak bisa renang, semua ikan kalah sama manusia. Dijaring, nggak bisa dijaring, bubek, nggak bisa jenuh, nggak bisa dipancing, nggak bisa dipancing, dipotas, nggak bisa dipotas, disetrum, kalah. Harimau itu kuatnya hutan kayak apa, kalah sama manusia. Angkasa yang begitu kuat kalah sama manusia. Menangan. Jadi sampai kalau manusia kena musibah, kena wabah, nggak usah khawatir, pasti menang. Karena lakonnya dunia ini menungso. Jadi makanya orang corona, Melayu sih udah urung menang, delik. Tulah ini, 2 tahun istirahat, sembunyi. Sekarang begitu sudah ketemu vaksin, berani keluar. Coronanya ampun. Jadi makanya nggak usah heran, nggak boleh manusia itu berkeluh kesah. Karena manusia itu pasti menang. Hutan belantara itu kalau sudah manusia datang habis. Mana ada? Kalau sudah bawa senso habis semua. Karet yang bau kayak begini aja dikumpulkan. Wah itu menungso. Lihat dari bau yang paling harum sampai bau yang paling ampuh itu menungso itu doyan. Enggak kan? Semprot wangi, bau harum dicium-cium. Padahal udah silet itu dihabis. Lihat menungso ini. Itu menu manusia udah pojok kuku di sini jadi ampuh ya bu. Udah menungso. Wih, menungso. Nah, sampean ini menungso. Kita ini bangsa manusia, pemakan segala. Wes, ayo, kita ini. Nah, itulah makanya. Nah, makanya manusia itu diatur biar manusia ini punya tanggung jawab. Nah, itulah maka akhirnya biar manusia itu bisa diatur. Maka selalu setiap periode manusia itu ada yang ngatur. Nah, dari dulu manusia pertama diatur sama Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam meninggal 1000 tahun. Ada lagi yang dikirim untuk nata manusia, Nabi Nuh, Nabi Idris dulu, Idris. Nah, setelah Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sampai akhirnya manusia jadi banyak beranak pinak. Nah itu tugasnya Nabi Muhammad itu diutus untuk ngurusi sampean-sampean itu. Nah, Nabi Muhammad diutus di Mekah sana. Ini di Mekah sana, bukan di Sawung tadi, bukan di Mekah sana. Itu pun tahun 571, tahun 600 sampean belum lahir. Ulama itu 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu. Tata di sana agar manusia ngerti bahwa manusia itu besok pulang kembali kepada Allah. Kirim nabi di sana.
Nah, di sana dikirim Nabi, kemudian ada yang percaya. Ada juga yang nggak percaya. Wah, Nabi gombal. Oh no, jenenge Abu Jahal, Abu Lahab. Gitu. Tapi ada yang percaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair ini percaya. Jadi sampean ojo kaget, ojo meneh kiai. Nabi wae ana sing ora andel. Jadi sampean tenang Gus. Sampean aman Gus, tenang. Itu ojo nangis, yang ono sing gak ngambil sampean. Elek saya ikutin apa sepuluh elek. Ada utang rokok ora. Ojo jangan berkecil hati. Sampean kelas yai desa. Nabi yang diutus sama Allah punya mukjizat ya. Itu aja yang nggak percaya, ada yang nggak percaya. Jadi kelasnya Nabi, makanya yang nggak percaya itu ya Abu Jahal, Abu Lahab, yang abu-abu itulah nggak percaya ini. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, itu. Nah, yang percaya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, ya orang-orang Arab juga sama, yang percaya ya orang Arab, yang nggak percaya ya orang Arab, karena Rasulullah itu orang Arab, itu belum sampai ke Qusayfuddin, ini belum, masih di sana. Nah, orang-orang yang percaya itu namanya sahabat. Makanya karena Nabi orang Arab, yang ketemu orang Arab ya ketemu Nabi ya orang Arab, makanya sahabat ya Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Nggak ada sahabat namanya Joni. Jadi ini menandakan bahwa Amin harus memahami. Makanya kalau beragama itu harus paham. Paham apa? Paham jarak, paham waktu. Jadi biar nggak salah kalau memahami agama. Matur nuwun, jak kakek. Ora sida ngaji ngombe tok. Ono kopi. Ruang saniki ini ngantukan disebut. Ayo, jadi kau sampean sing sabar ya dadi ayo. Sampean dadi nek ono sing ora ngandel ngono iki gak apa-apa. Nggak apa-apa, dengan alhamdulillah Pak Lurah saya belum teko. Ini nggak apa-apa. Oh ya teko. Aman. Pak Lurah masih percaya nih sama yang kiai, percaya gitu. Aman Pak Lurah saya ngadil loh. Pokoknya saya ngandel. Pokoknya antara ya dan tidak lah. Pokoknya saya ngandel nggak teko. Wow. Ya itu. Nah, sampai akhirnya Nabi Muhammad itu dimurid, oke. Murid bauhannya ya. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Arab sana. Akhirnya Rasul meninggal. Ya, kan harus tahu Rasul meninggal. Nah, akhirnya murid-murid Rasul itu punya murid. Nah, salah satu yang paling disayang itu ya murid sekaligus menantu, namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu. Terus pindah Sayyidina Ali itu dari Arab itu pindah ke Basrah jadi gubernur. Terus masuk ke wilayah Parsi. Nah, di Parsi itu kelakuannya bagus Sayyidina Ali. Akhirnya anak Sayyidina Ali namanya Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Parsi namanya Rustum. Orang Indonesia menyebut Rustam. Itu bisannya ya bisan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum. Lama-lama Raja Rustum itu masuk Islam. Nah, ketika Islam ketemu dengan orang Parsi, corak Islam mulai berubah. Berubah apa? Gayanya ketika bikin masjid. Karena orang Parsi itu sebelumnya
penyembah api, dia majusi. Majusi itu kalau sekarang ya Zoroaster, Majus. Nah orang Majusi itu kalau nyembah itu api, Tuhannya itu api. Nah kalau api disembah itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Manaro itu tempat menaruh api tinggi. Tapi Raja Rustum Majusi masuk Islam. Akhirnya ketika masuk Islam tidak lagi menyembah api, tapi Manaro yang biasa ditaruh api untuk disembah itu ditaruh depan masjid. Oh bagus gitu. Akhirnya semua orang lihat tuh, masjidnya orang Islam di Persia kok punya Manaro kok bagus. Akhirnya semua berlomba-lomba kalau bikin masjid bangun Manaro, yang akhirnya sampai sini sebenarnya sampai Sumatera Selatan, sampai Oku, sampai Saung, namanya menara. Itu di Parsi. Nah, terus punya Sayyidina Husain punya anak, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi terjadi konflik politik itu, perebutan kekuasaan antara Banu Hashim sama Bani Umayyah, Abu Sufyan sama Muawiyah bin Abi Sufyan sama Sayyidina Ali. Konflik persoalan siapa yang akan jadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Akhirnya Sayyidina Husain terbunuh Sayyidina Husain seto di bulan Asyura. Makanya kemudian sampai kita pun menyebut Asyura dengan bulan Suro. Itu menandakan terbunuhnya Sayyidina Husain. Maka di bulan Suro santri-santri biasanya nggak mantu, nggak menikahkan anak, karena itu bulan duka. Terus Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terus Sayyid Ali Zainal Abidin ini punya anak sekaligus muridnya, namanya Sayyid Bakir. Itu masih di Arab sana, belum sampai sini. Ya, punya anak dan murid namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir ini akhirnya punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq, muridnya ini. Ini sudah generasi kelima, masih di Arab sana. Nah, Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Nah, situasi tambah buruk, tambah runyam. Akhirnya Sayyid Ja'far Shodiq bikin sholawat dikenal dengan nama sholawat asghil, yang sering kita baca, wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu sana sampai akhirnya kemudian Sayyid Ja'far Shodiq meninggalkan murid namanya Sayyid Ali Uraidi di Madinah kan. Terus itu ini tambah runyam situasinya. Nah, punya anak namanya dan murid namanya Sayyid Muhammad. Terus itu masih di Arab sana. Punya murid namanya Sayyid Isa, dikenal Sayyid Isa An-Naqib. Naqib ini akhirnya punya keturunan yang tambah runyam situasinya, jauh pergi hijrah dari tempat sana, tambah jauh dari Arab, namanya dikenal dengan Sayyid Ahmad, karena hijrah digelari Al-Muhajir, yang hijrah. Ini yang hijrah. Sayyid Muhajir tambah jauh meninggalkan Arab sana, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah
Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Alwi. Nah, Alwi bin Ubaidillah inilah yang menurunkan klan Alawiyin yang di Indonesia dikenal dengan Asegaf, Al-Attos, Sakron itu. Jadi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sampai akhirnya keturunannya jauh, muridnya pindah lagi, dikenal dengan nama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad jauh lagi bergerak, bawa Islam tambah jauh, mulai ketemu dengan orang-orang ajam di luar Arab. Itu namanya Sayyid Alwi. Nah terus itu keturunannya lagi muridnya, dikenal dengan nama Sayyid Ali Khalid Qasam. Mengajar lagi, punya murid namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbad. Sayyid Mirbad meninggal, tersisa lagi muridnya namanya Sayyid Alawi Ambil Faqih atau Faqih Muqaddam. Oh, meninggal lagi, punya murid lagi namanya Sayyid Abdul Malik. Udah sampai Mongolia sana, yang menurunkan klan Azmat Han. Dari Mongolia meninggal, tinggalkan murid Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah sampai Champa. Nah di Champa punya murid lagi terus namanya Sayyid Muhammad sampai Samudra Pasir, sekitar zaman Singosari, zaman tahun 1200. Nah, punya anak murid lagi namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk Nusantara, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Nah itu baru bangsa kita mulai kenal agamanya Allah. Itu tahun sekitar tahun 1300-an akhir. Terus punya anak Mbah Ibrahim, itu meninggal di Tuban, dikenal dengan Ibrahim Asmoro. Di sana berjuang di sekitar Tuban, punya anak namanya Raden Rohmat Sultan Ampel. Di Surabaya sudah orang sudah mulai kenal agama Allah. Punya anak namanya Sunan Bonang. Nah, di Tuban Sunan Bonang punya murid, meninggalkan murid Sunan Kalijaga. Layang neng Jawa Tengah itu sampai umurnya hampir 200 tahun itu Sunan Kalijaga. Makanya ngajari orang itu katam di Jawa. Mulai diajari Islam 3 kali, namanya Islam waktu telu, lantas waktu papat, waktu limo, nganggo wayang, nganggo nopo pengajarinya. Itu yang mampu menembus pedalaman Nusantara, Sunan Kalijaga. Punya murid lagi meninggalkan murid namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Meninggal lagi Mbah Sunan Geseng sekitar tahun 1500 akhir. Punya murid namanya Mbah Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benowo. Mbah Benowo meninggal lagi, punya murid yang tersisa namanya Mbah Abdul Rahman Sambu Lasem. Meninggalkan murid Mbah Kiai Abdul Jabbar Iban. Meninggalkan murid namanya Mbah Sufyan, masih di Tuban. Tinggalkan murid namanya Mbah Abdul Halim di Boyolali. Punya murid namanya Mbah Abdul Wahid Solotigo. Usianya tua, meninggalkan murid namanya Mbah Khairon, dikenal dengan Mbah Gareng. Punya murid namanya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari meninggal, punya murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari meninggal lagi, punya murid Mbah Abdul Karim Lirboyo. Mbah Abdul Karim meninggal lagi, punya murid Mbah Makhrus, Mbah Marzuki. Meninggal lagi, punya murid Mbah Idris.
meninggalkan murid Saifuddin. Boleh gini, itu tidak sampai nurut masih elek-eleknya ini. Ini kiai tenanan nih. Jadi ulama warasatul anbiya. Jadi masih kok ini kiai pewaris nih. Sampai tadi ini cocok pula sama leren ini tahu betul deh. Sampai dia ngerti. Masih gini masih berdiri rokok. Ini kiai berhak menyandang ulama warasatul anbiya niki. Dadi sampean moro rene insyaallah gak kesasar. Monggo sampean arep grosir ya monggo. Arep ngecer monggo oleh ngene. Sampean iki arep macak grosir ya oleh. Macak eceran boleh. Ini loh. Itu namanya ulama warasatul anbiya. Jadi sampean tak urut itu biar tahu. Ini sanadnya jelas. Kan sekarang makanya ono khol, bapak di kholi. Karena apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakangan itu doakan yang pergi dulu yang bawa iman. Lah berhubung gurunya bapak menungso ya khol. Nah kalau ada orang nggak mau khol ya nggak apa-apa, memang nggak punya guru. Biasanya kan gurunya langsung Quran Sunnah. Jadi khole oleh perpustakaan. Nah itu zaman nggak bisa. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah itu berubah. Makanya yang dibahas oleh kiai itu kadang beda kalau yang dibahas nabi beda. Wong panggonannya berubah. Itu kalau di Arab sana yang dibahas auzubillahi minasyaitonirrajim ya paling seputaran setan sama jin. Begitu setan sama jin sampai sini, makhluk setan jinnya banyak. Kagendruwo, tambah pocong, gundul pringis, suster ngesot, kolor hijau, banyak, puyang, konek. Ya. Dari bakasannya jadi banyak. Itu kalau di Mekah bakasan makanan itu paling ya kurma, roti, itu aja. Sampai saung bakasan makanan itu macam-macam. Tambah tales, tambah gembili, tambah tiwul, tambah umbut, macam. Makanya sana buah itu paling yang dibakar kurma, tin, zaitun, ruman, limau, sampai meriki, sampai di sini ono durian, ada duku, macam. Nah itu makanya saya hanya mau menyatakan bahwa ini jelek-jelek gini ya berhak menyandang gelar ulama warasatul anbiya. Ya, makanya bener orang tuanya dikholi. Besok kalau kemudian dia nikah lagi ya dia yang dikholi. Lah iya kan terus itu nanti siapa yang kholi? Ya muridnya. Muridnya ya dikholi muridnya lagi. Lah ya udah begitu wong kita itu santri begitu. Iya. Gak boleh melupakan tinggalan orang dulu. Dulu orang nggak ketemu Tuhan, yang ketemu Tuhan pertama kan Nabi Adam. Nabi Adam itu pertama kali ketemu Allah, memang dari kampung sana dia. Bail up. Jadi dikirim dari langit ke sini. Makanya Nabi Adam itu masih tahu malaikat, tahu apa. Nah generasi berikutnya udah nggak tahu Allah, udah nggak pernah kumpul. Makanya kadang ngeyel, mosok sih Allah bener ada apa enggak gitu. Itu udah cuma sampean. Umatnya Nabi Idris itu baru Nabi kedua itu udah komplain. Ya Idris, sampean kok ngajak nang langit, ngajak nurut Gusti Allah. Kamu pernah ketemu Allah Pak? Saat tiap hari Nabi Idris itu ditanya terus sama umatnya, kapan Idris? Kamu juga sama-sama nggak pernah ketemu Allah, cerita. Itu baru Nabi kedua.
Makanya kalau ada yang nggak percaya, sampean nggak usah komplain ini ya. Oh, Nabi kedua aja nggak dipercaya, komennya sampean. Rapotongan plus. Duwe gak duwe. Dungone ora pakai mandi. Lah kalau dulu kan ada mukjizat. Nabi-nabi itu bawa mukjizat. Nabi Adam bawa mukjizat, Nabi Idris bawa mukjizat. Makanya Nabi Idris itu akhirnya lama-lama capek ketika ditanya sama umatnya. Idris, kamu pernah ketemu Allah? Akhirnya Nabi Idris Nabi. Tapi zaman segitu masih lihat malaikat. Oh, akhirnya berpikir keras gimana caranya ketemu Allah. Ketemu kampung halaman yang asli sebelum transmigrasi. Nabi Idris mikirin caranya sampai ke langit ini gimana ya. Akhirnya Nabi Idris diam-diam memperhatikan langit. Nabi Idris melihat malaikat matahari. Malaikat matahari keringetan mikul matahari. Kasihan dia. Tapi Nabi Idris manusia akalnya banyak, berdoa, ya Allah, kasihan itu malaikat matahari, ya Allah. Mohon kau dinginkan matahari agar malaikat matahari nggak terasa panas. Doanya Nabi Idris seketika manjur, cing, dingin. Malaikat matahari kaget, ya Allah, kok tumben dingin ya Allah mataharinya. Oh, didoakan sama Nabi Idris itu. Oh iya ya Allah, ya Allah. Kapan-kapan saya boleh cuti nggak? Wow, mana? Saya mau turun ke dunia, mau berterima kasih sama Idris itu. Ya enggak apa-apa, tapi ya, nah akhirnya turun. Malaikat matahari turun. Assalamualaikum ya Idris. Waalaikumsalam. Sopo sampean? Aku malaikat matahari. Terima kasih doanya. Sekarang matahari nggak panas lagi. Loh, kok kamu tinggal ke dunia ini gimana kalau mataharinya gelundung? Yondak, matahari yang gelundung. Temanku masih banyak di sana itu. Saya ini koordinatornya saja. Oh, saya ini panitianya saja. Loh, berarti malaikat itu banyak. Yo banyak malaikat jagat ini banyak. Job description-nya beda-beda. Loh, berarti kalau ada cerita malaikat yang galak itu ada. Wah, ada itu. Temanku itu namanya Israel. Hati kalau kamu sama dia bisa cabut nyawamu. Maksudnya galak. Iya, kamu nggak percaya. Nah, boleh kenalan nggak? Boleh, wong dia temanku. Nanti tak WA-nya ya. Nah, ini ada kitabnya, ini yang dia ceritakan ada kitabnya. Cuma sering disebut kitab Israiliyat. Tapi ya tidak apa-apa, karena di titik belakangnya ada sesuatu yang saya senang. Akhirnya malaikat Israel turun. Ada apa? Ya malaikat matahari. Wah, Nabi Idris dulu galaknya malaikat Israel, takut Nabi Idris. Ya malaikat sopo? Ya itu Israel, pengen kenal saya ini. Waduh medeni ini. Siapa kamu? Aku Idris, malaikat Israel. Ada apa kamu mencari aku? Enggak Idris. Nah, malaikat matahari lihat kayak gitu kan kasihan ya malaikat Israel. Jangan galak-galak. Idris itu temanku. Oh itu temanmu, kenapa dia? Ya dia kan ditanya terus sama umatnya. Katanya manusia itu kalau mati yang nyabut itu kamu. Oh iya itu tugasku nyabut. Apa dia pengen merasakan? Iya Israel, saya tak merasakan. Biar saya bisa cerita sama umatku. Ya udah situ siap-siap, cabut nyawamu. Dicabut lah itu malaikat Nabi Idris. Setelah dicabut 10 menit hidup lagi. Nabi Idris bilang, lo kok gak sakit? Katanya sakit kalau dicabut. Israel, kok gak sakit? Ya enggak, mau kamu temenku, aku gak enak. Lah ya, kalau sampean dengerin Boyo pasti tahu diceritani Mbak Aziz Mansur ini. Pasti Mbak Aziz cuma dan cerita. Akhirnya 10 menit ini tuh nanya ya Israel. Orang kalau kamu cabut itu kan ada yang nggak ada yang pulang. Itu kamu kemana? Kalau aku kan pulang, ya kamu pulang. Kalau nggak pulang ya tergantung. Ini dablek tak kasihkan temanku Malik. Nah kalau bagus tak kasihkan temanku Ridwan. Kalau aku nengok sana boleh nggak? Ya boleh, wong dua temanku tak SMS tak WA. Akhirnya datang ke tempat malaikat Malik. Ya Malik, apa?
Boleh enggak aku tengok neraka? Boleh aja, wong kamu temannya temanku. Ya itu makanya temennya bupati, temennya itu enak sampean. Makanya walaupun nggak usah jadi bupati, yang penting kamu temennya bupati. Nggak usah jadi lurah, yang penting kamu temennya lurah. Temennya itu enak. Loh, akhirnya jadi kiai ikrok sampean. Abdiron Allah muli amilin ulin. Lah cara ngono iku. Jadi ya kerja. Akhirnya dia tuh ini rokoknya wong saung, ini rokoknya wong Lembang, rokoknya wong Jogja, semua itu. Setelah itu dari itu masuk surga. Ya Ridwan, assalamualaikum, salam. Oh kamu Idris ya yang di-WA-kan sama malaikat matahari. Ya, udah mau apa? Mau tengok sini. Tengoklah surga. Ini kampung halaman. Nenek moyangku yang nanti aku mesti pulang lagi ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ini dah. Waduh cocok ini, enak di sini ternyata. Kalau mau makan nggak perlu kerja, tinggal mikir cik datang. Mau cewek perempuan nggak perlu ngelamar, nggak perlu langsung cing wis butuh. Mulai. Gugus warga yang perempuan juga sama, membayangkan bidadara. Toko wis mindul-mindul loh ya, enak. Udah jadi surga itu, makanya surga itu jam enak makanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Zaman udah bayang surga itu enak. Sampeyan kira terus rekoso ning ngono diutang, diuber kredit, ndak ada senyum-senyum kok. Makanya saya punya anak kecil, anak keempat saya ditanya sama ibunya ini istri saya ini. Itu saya ketawa kalau dengar ceritanya anak saya yang kecil. Jadi ibu saya itu kan meninggal. Jadi nanya, Mbah itu kemana sekarang? Masuk surga. Surga itu apa? Lo kalau surga itu pengen es krim, tinggal bilang datang. Cing. Anak saya bilang, tuh berarti surga itu kayak resto. Akhirnya itulah, jadi generasi kedua Nabi itu udah ngeyel. Makanya Nabi Idris terus, waduh enak di sini. Ya Idris, kata malaikat surga, waktunya pulang kamu. Enggak, aku di sini aja. Loh, di sini itu syaratnya udah harus mati, sudah kemarin. 10 menit. Lu harus lewat neraka, sudah lewat Siratal Mustaqim, sudah. Lah terus gimana? Ya udah aku di sini aja, nggak mau pulang. Nah Nabi Idris itu termasuk nabi yang hilang di langit, nggak pulang lagi. Makanya kisah itu ada di kitab Israiliyat, tapi di situ menghasilkan satu kesimpulan yang hampir sama dengan yang ada di dalam Quran, bahwa umatnya Nabi Idris itu memang menunggu Nabi Idris sampai hari ini. Makanya umat Nabi Idris itu termasuk ahlul kitab. Di dalam Al-Quran itu disebut Sobi'in. Sobi'in ini umatnya Nabi Idris. Itu ada di sekarang di perbatasan Iran-Irak sama kita sana, namanya Sobi'ah Mandaiyun. Ada. Loh itu Nabi kedua. Umatnya andal, tapi akhirnya kemudian naik ke langit, lihat kampung halaman. Makanya kalau nanti sampean umatnya santrinya mulai nggak percaya, coba minggat, Halo Gus, seneng kalau sampean ini iso guyu. Ini urip, itu. Jadi ini nabi-nabi itu selalu begitu. Hilang, dilawan sama umatnya. Jadi suatu saat kalau kiai itu ngadepi yang aneh-aneh, nggak usah kaget sampean, nggak usah. Nanti sekali-sekali produk santet, itu ya kaget, biasa. Oh no, tadi duit, utang, gadekno, ya biasa aja. Lo enggak, Rasulullah itu pernah nggak punya uang, gadaikan jubah perang, biasa aja. Jadi kiai itu rasa sok-sokan, biasa orang. Iya, anaknya ngejak delok biskup, ngejak delok. Ada
Zaman Nabi itu sahabat juga ada yang hobinya lihat dangdutan. Kalau sekarang ada termasuk. Nah itu makanya sahabat itu potretnya banyak, tipologinya banyak, maka terserah sampean, terserah penjenengan. Mau ngambil berapa dari Gus Saifuddin terserah. Mau ngambil Quran 30 juz, monggo. Itu namanya grosir. Tapi kalau 30 juz kok kepanjangan, ya cuman ngambil dari sini Yasin aja, kredit gak apa-apa, paket hemat Yasin. Makanya kiai harus sergap bikin jamaah Yasinan biar yang nggak kebagian Quran bisa kebagian surat Yasin. Kalau Yasin kok masih kepanjangan, ya sudah, sampean nggak usah ngambil Yasin, ngambil kulhu falak nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Makanya sampean yang sergap mimpin tahlil gitu. Kalau orang Jawa lebih minim lagi, kepanjangan akhirnya ngambil sak huruf tok. Kalau dipanggil suaminya jawabannya nun. Ada. Jadi ya Quran wal qalami wa ma yasturun. Ambil apa? Di sini pasti nanti ada paketan sholat komplit. Tapi kalau sampean menganggap komplit kok kebanyakan, ya sudah ngambil paket seminggu sekali Jumatan. Imami Gus Jumatan, biar yang paket hemat Jumatan bisa setiap Jumat sembahyang. Kalau Jumat masih kepanjangan, ya paket setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Apa? Jangan, nggak usah komplain. Kalau orang saum ternyata ada yang cuma bikin paket hemat setahun sekali, nggak apa-apa, diterima usahakan kiai. Ya, ada yang nggak mau paket itu cukup syahadat tok, syahadatkan waktu akad nikah. Udah, yang penting daftar, udah gitu aja. Sing sabar ngomong wong saum. Makanya ini model koyo ini lah ya kudu sabar dong. Diajak zikir, ya nggak mungkin khusyuk. Orang-orang begini nih diajak zikir semakin panjang, semakin stres. Makanya kalau ngajak zikir pendek aja, la ilallah, itu wes. Nanti kalau sudah di atas 20 udah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malah ngomel. Ngomong orang awam itu bener-bener harus pinter. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama sekali. Ya Allah. Jadi jangan harus paham. Jangan disamakan dengan boyo. Boyo santri kabeh ini biasa ngaji, yang penting datang ngaji sudah cukup. Kalau melek ya matanya ngaji, kalau tidur ya berarti matanya nggak ngaji, kupingnya nggak ngaji. Yang penting tetap duduk, bokongnya ngaji, itu cukup. Pokoknya sampean ini salah satu penerus toreka, orang saya dipaksa, udah biar aja. Datang gini itu ya sudah cukup. Nanti kalau dihisap di akhirat ditanya, mana matamu yang ngaji? Enggak, ikut ya Allah matanya, kenapa pas ngaji tidur? Telingamu enggak dengerin ya Allah. Nah terus ngajimu di mana? Tapi waktu itu saya nggak pergi kemana-mana ya Allah. Berarti bokong saya termasuk bokong ngaji. Ya udah dihisap bokongnya, wa tasyhadu arjuluhum. Oh ya, bokongnya bokong ngaji. Ya udah bokongmu masuk surga. Hah? Bokongmu ya Allah. Makanya ajarkan masyarakat ini kenal Allah dengan zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangannya dikasih tasbih, diajari mengenal Allah. Kepalanya suruh getek-getek, diajari kenal Allah. Kakinya suruh begini biar kakinya kenal Allah. Kalau dilatih ya Allah, 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 gitu ya nggak apa-apa. Yang penting sudah belajar, waktu-waktu meninggal dihisab.
Marbuka. Allah. 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 Malaikat mungkar nakir ngamuk apa bilik tawakin. Malaikat rokib jangan ya mungkar nakir. Kenapa jangan bilang Allah aja nggak bisa? Oh itu lidah oku. Lidah saung. Tapi sudah mau belajar, sudah itu loh sama Gus Saifuddin sudah mau belajar. Ketika ngaji ya denger datang, ini udah mau belajar. Ya sudah, matinya orang yang belajar, mati yang dimaafkan oleh Allah. Makanya sampai ke sini belajar. Bukan ada torekohnya, minta di BA di sini. Nanti diajari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Nanti lama-lama kalau seluruh jasad ini sudah diajarkan mengenal Allah, sewaktu-waktu seluruh tangan akan menyebut Allah. Barang panas masya Allah, sendal hilang subhanallah, suami ngorok alhamdulillah, tanpa tak tengok saya masih tahu dia masih hidup. Iya, kena telek alhamdulillah saya bisa mengulang ibadah wudhu. Kan itu rumusnya itu Pak. Yang penting kenal Allah, sama kenal Rasulullah. Ke dunia itu mengenalkan Allah. Penerusnya Rasul namanya ulama itu juga mengenalkan Allah. Nah sampai dikenalkan, makanya mulutnya diajarkan kenal ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matanya melek diajarkan ketika melihat sesuatu masya Allah, telinga mendengar petir subhanallah, gitu. Pegang panci panas masya Allah. Nah setelah itu tingkatkan, naik dikit. Oh ini mau ngambil paket. Ya sudah, saya sebagai orang tua tidak kuat Gus, tidak kuat kalau orang tua terus ngaji setiap hari, tidak kuat. Karena saya harus ngambil karet. Ya sudah, anakku aja yang dititipkan di sini. Ya sudah, sampean ajari. Orang tuanya dapat 1/4, anaknya insya Allah dapat 100%. No, tidak apa-apa. Nah itu loh, makanya kita harus tahu. Makanya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Emang ngerti coy loh wis termasuk wong ape. Kalau nggak mau ngaji yang penting nyuruh anaknya ngaji termasuk baik loh. Nggak usah ngotot dong. Saya itu sampai dari kiai sekarang banyak sekali yang udah mau takbir alhamdulillah Allahu akbar, rukuk sujud dengannya apa? Dengannya apa tadi Pak? Nggak doa. Terus saya tadi cuman makmuman, ya wes sudah, tidak apa-apa. Lu ini yang sabar jadi kiai ya. Makanya Rasulullah ketika ngajar sahabat-sahabat, ya gayanya beda-beda. Ada yang sahabat pinter ya diajari dengan cara sahabat pinter kayak Sayyidina Ali gitu. Sholatnya sampai diajari panah kakinya nggak terasa. Ya Ali, kamu sholat yang khusyuk ya? Iya ya Rasul. Nanti kalau kamu khusyuk tak kasih serbanku. Mau yang hijau, yang merah, apa yang hitam? Wah saya dirali Allah. Oh kecil mau. Kalau orang sekarang mungkin Allah. Ada khusyuk. Wah setelah sholat yang mana nih? Ada serban yang kamu ingat? Yang hijau yang sudah ada. Itu. Masa langsung bisa jawab? Berarti kamu sholat tadi ingat-ingat serban hijau. Lo itu ingat serban aja suruh ngulangin. Lah kalau kita campur-campur. Wah, oke kemau. Ini wajah wajah. Begitu ting ting ting, bakso. Ayo, bener enggak? Wah, thank you. Ada gula, iya Allah, gabahku kehujanan.
Jelas kita, jadi makanya nggak usah ribut yang begitu-begitu. Jangan ragu, sing khusyuk, jangan sampai mengingat apapun. Ora insya, wong Sayyidina Ali weling serpani itu. Wah, kemau. Ini wajah begitu, melek itu, sarungnya bolong. Apalagi kalau pilkada. Wah, ini pendukung Pak Herman dulu. Ini jadi, amin tenang. Ya apa nih macam-macam, ada yang sholatnya sampai akhirnya dijelaskan, u'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya sudah, yang penting kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalau kau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Jadi sholatlah seperti kamu lihat Allah. Tapi kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Akhirnya gitu ya. Akhirnya Ustaz Allah, Akbar. Tadi cari di mana Allah, wah nggak ketemu dah. Nggak ketemu. Malah ketemunya apa? Jam. Makanya boleh aja. Sholat itu lihat jam boleh. Yang nggak boleh itu terus kemudian, jam dulu nggak boleh. Wah, kemana? Tiba-tiba tik bakso. Boleh sampean sholat itu benerkan bakso boleh. Yang nggak boleh itu 2 mangkok Pak, nggak boleh. Lo akhirnya zaman mau model Sayyidina Ali yang khusyuk, apa yang zaman nggak apa-apa, boleh aja nggak usah ribut. Dia kan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى. Lama kalau ini, lama ini, mesti suwe. Kenapa nggak kulhu aja? Dari Kiai Anwar Zahid kulhu aja. Ya itu manusia, makanya sudah. Yang penting sampean punya yang diikut. Ikuti di derek, ya ini jelek-jelek ini gak apa-apa, emang derek. Oh my God. Sahabat itu macam. Ada sahabat itu yang ketemu Nabi jarang, orang kampung gitu. Kayak jenengan jarang ketemu sama Gus Saifuddin. Kan ada rindu kan, kangen sama kiainya. Walaupun kayak begini kan ngangeni lah. Ngangen ya oleh tepi mualik. Kan ngangeni nah. Kan kangen sama kiainya, enggak apa-apa. Ada sahabat dulu yang kangen sama Rasul. Kata, "Assalamualaikum ya Rasul." Salam. Ada apa, Mas? Kangen ya Rasul. Kangen. Iya ya Rasul, lama enggak ketemu. Saanu itu Sauban itu nggak ketemu penjenengan selama seminggu, turun 5 kilo. Oh iya ya. Tapi gini ya Rasul, aku ini kan jarang ketemu penjenengan, saya rindu. Nah dalam kerinduan itu saya bikin puisi, buat kalimat cinta pada engkau ya Rasul. Masa? Iya ya Rasul. Nah, yang satu bilang, saya juga punya ya Rasul. Coba gantian sekarang mana yang satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Gantian, aku sekarang temennya. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa Nur. Rasulullah nggak marah, senyum-senyum. Ada aja kalian, nih, serbanku kamu ambil. Akhirnya sama Rasul 2 orang itu jadi serbannya ini. Serbannya dikasih nih kamu. Setelah dikasih, saking senengnya namanya orang kampung, lari keliling kampung. Nah, sahabat kan taunya itu serbannya Rasul. Wah, akhirnya dikejar sama sahabat. Wah, pencuri. Bukan Mas, aku bukan pencuri. Apa kamu bilang kamu pencuri? Bukan, saya bukan pencuri. Saya tadi muji-muji Rasul, terus dikasih ini, dikasih burdahnya Rasul, selimut luriknya Rasul. Yakin? Iya, kalau kamu nggak percaya besoklah datang sendiri atau bareng-bareng, tak tunggu sama saya pimpin nanti kita soal Rasul, terus kita bikin pujian. Ya sudah minggu depan katanya. Ya beres, janjian minggu depan ketemu Rasul, rombongan. Assalamualaikum ya Rasul. Salam. Rombongan banyak. Iya ya Rasul.
kami punya puisi cinta. Nah, akhirnya orang sekampung itu muji Rasul. Di antara rombongan yang selawatan muji Rasul, ada yang bawa kendang. Rame itu sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk, rukun warahame. Tiba-tiba sahabat Umar denger, apa ini? Jantung, pusing aja nih, kuping, ribut aja, berbagi kuping gitu. Akhirnya datang langsung kendangnya dibanting sama Sayyidina Umar, buat pecah. Akhirnya karena pecah, diem semua, gak ada yang berani, berhenti. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa terbangan itu haram. Karena apa? Karena Sayyidina Umar banting terbang. Nah, yondi sing terbangan mana orangnya? Gak boleh terbangan, haram. Itu haram, hati-hati sembilan. Loh, haram. Tapi kan kita ulama ahli sunnah wal jamaah, seluruh asarus sahabat bisa jadi hukum. Yang gak seneng kan Sayyidina Umar sendiri. Tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah seneng di voting 3 lawan 1. Akhirnya menang yang 3. Nah itu makanya terbangan boleh loh, itu harus gitu, makanya gak apa-apa. Nah Sayyidina Umar kenapa banting terbang? Sayyidina Umar itu gak suka nyanyian, orangnya galak keras. Sayyidina Umar itu kalau baca Quran, ya Allah, semua orang takut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Utsman lembut, Bismillahirrahmanirrahim. Kok tadi nggak bilang Allah? Ya berarti aslinya orang sini juga hatinya lembut. Buktinya nggak suka. Kalau orangnya kasar, keras, pasti Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu enggak, itu lembut. Ini saya cuma cek lokasi aja sebenarnya. Jangan di sini aktivis FPI. Lah gitu. Keras Sayyidina Umar itu gak suka nyanyian. Walah keras. Kalau Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih halus. Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Lebih macam makanya ya. Sayyidina Umar itu orangnya keras, nggak ada yang ditakuti, sama sekali nggak ada yang ditakuti. Yang ditakuti Sayyidina Umar itu cuma Allah, Rasulullah, dan istrinya. Khas orang Oku lah. Iya, orang perempuan Oku kan menangan. Oh, perempuan Oku galak-galaknya luar biasa. Saya ngambil satu aja galak. Iya, itu istriku itu Oku. Semende. Kemering. Iya, makanya saya ini kalau ditanya, Kiai kok istrinya cuma satu? Iya. Apa takut? Enggak, berani saya. Tapi yang di rumah lebih berani. Jadi, wah, mengsre siti, utuhnya kau anakku. Utuhnya kau. Iya, galak ya. Makanya itu macam-macam. Sahabat itu juga macam-macam. Ada sahabat itu ya nggak kayak indah sebenarnya. Ada sahabat itu dari kampung ya, orang kampung bodoh, nggak bisa ngaji, tapi pergi haji. Orang nggak ngerti doa ibadah haji. Jadi dari pagi sampai sore itu tawaf itu yang dibaca cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai sahabat yang lain itu geger. Ini ada orang tawaf kok seharian cuma ya Karim ini. Ini model apa ini? Lapor sama Rasul, ya Rasul, ada orang tawaf seharian cuma ya Karim ini. Itu kira-kira ajaran sesat kayaknya ya Rasul. Mosok? Iya ada ya Rasul.
Akhirnya Rasul datang ke Ka'bah. Bener, ada orang tinggi besar tawaf. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasul mikir, sopo ini ya. Ada orang tawaf kok dari pagi sampai sore kok ya Karim, ya Karim. Akhirnya datang. Rasul lama-lama ngikuti orang ini dari belakang. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasulullah gak tahan, nirukan. Ya Karim, ya Karim. Rasul ikut, ya Karim, ya Karim. Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karimnya dua. Rasul menirukan ya Karim yang satu itu. Lama-lama ya Karim yang asli itu kan mangkel. Siapa ini di belakangku berani nirukan aku? Awas ini kalau sepi tak banting nanti. Wah, akhirnya apa? Dari lama-lama gak tahan, Rasulullah dipegang, dicek itu, dicengkewin Rasul itu. Kamu ya yang nirukan aku ya Karim itu. Iya, kata Rasul. Awas kamu nirukan aku ya Karim. Tak adukan sama nabiku kamu. Tak adukan sama kekasihku. Nah Rasulullah kan nanya, kan Nabi. Rasul nanya, lah nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Rasulullah, dia nggak tahu kalau yang itu Nabi Muhammad. Seketika Rasul, ya Allah umatku sendiri. Rasul nggak marah, nangis Rasulullah itu. Rasul nangis. Ya Allah, ada umatku. Nah begitu Rasul nangis, ini tambah semangat. Nah, gitu aja nangis. Gitu aja nangis. Awas kamu nanti tak ajukan sama kekasihku, tak ajukan sama Nabi, tak bawa ke sana kamu, tak banting lagi kamu di sana. Rasul tambah nangis sampai malaikat Jibril timbali, panggil sama ya Jibril, arasku guncang. Muhammad menangis. Coba kamu tengok kenapa ya? Tengok sama malaikat Jibril. Rasul menangis, dicengkiling sama orang itu, dipiting gini. Rasulullah, malaikat mau ngamuk, entah dulu ya Jibril. Kenapa ya Muhammad kamu nangis? Orang ini loh dari tadi itu tawaf ya Karim. Dikira sama sahabatku ini aliran sesat. Aku datang tak tirukan, ngamuk, aku dipiting kayak gini. Terus dia bilang, aku akan dibawa ke nabinya, ke kekasihnya. Aku kan Nabi Bril, ya tak tanya lah nabimu siapa. Lo kok jawabnya Muhammad? Berarti ini umatku Bril. Tapi dia belum pernah tahu aku. Itu dia belum pernah ngerti aku, belum tahu aku. Tapi begitu cintanya sama aku kan terharu Bril. Sakit di sini Bril. Kalau bahasa kita itu kan, akhirnya ya sudah ya Muhammad, kamu ngaku saja kalau kamu itu Rasul Muhammad. Ya sudah, aku tak ngaku kalau gitu. Kang, apa? Bawa ke nabiku kamu, tak banting lagi di sana. Tak dulu. Kamu sudah pernah ketemu Muhammad? Belum. Kamu pernah ketemu? Belum. Pokoknya nanti tak banting lagi di sana. Mas, Muhammad itu aku. Muhammad Rasulullah. Nawangin itu ya Karim. Nawangin ya Rasul. Aku dari kampung bodoh ya Rasul. Aku gak ngerti apa-apa ya Rasul di kampungku itu. Yang paling pintar itu aku. Ya ngertinya ya cuma ya Karim itu. Makan ya Karim, ya Karim, ada orang mati ya Karim. Bisaku cuma itu ya Rasul. Ya Rasul, aku takut ya Rasul. Kalau nanti aku mati diajak ke surga ya Rasul ya. Iya, aku nanti tak ajak ke surga kata Rasulullah. Bener ya Rasul, aku diajak ke surga. Iya, kamu nanti tak ajak. Rasul terharu, dia terharu, sama-sama nangis. Dan kalau lama-lama orang ini, ntar dulu ya Rasul, saya berterima kasih, aku tak joget dulu ya. Akhirnya orang ini joget, iya, alhamdulillah. Lah malaikat dibilangi sama Allah, ya Jibril bilangi, orang itu walaupun nanti diajak ke surga sama Muhammad, dosanya tetap tak hitung. Bilangin. Akhirnya malaikat Jibril bilang, ya Rasul, itu nanti dihitung. Akhirnya Rasulullah bilang, ya Mas, kalian jangan senang dulu, kata Allah. Karena kalaupun kamu tak ajak ke surga, nanti dosamu juga tetap dihitung sama Allah. Apa ya Rasul? Dosaku mau dihitung sama Allah. Gitu ketahuan ya. Suruh ngitung. Kalau dosaku dihitung sama Allah, suruh ngitung, gak takut aku. Hitung aja, gak apa-apa. Dosaku suruh ngitung sama Allah. Tapi kalau sampai dosaku dihitung, awas Allah tak ajak hitung-hitungan sama aku.
Bapak saya hitung-hitungan gimana? Ya iya pokoknya kalau dosaku dihitung Allah pasti tak saya hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, gak mungkin dosa gini aja dihitung. Kalau gelarnya Maha Pengampun, loh, gini aja dihitung. Rasulullah tambah nangis. Rasulullah nangis, orang itu tambah nangis. Ini tak kira ya Karim itu bodoh ternyata pintar ya. Yang begitu ada. Jadi jangan pernah berputus asa di tempat yang seperti ini sing mampu karet itu. Kita tetap berbahagia karena kita dapat bagian dari ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya mulu-mulu. Kalau sampean nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Tapi ini nanti bagian ngangkremi telur, doki sampean, kan? Bagian angkrem. Ya sampean yang agak perhatian lah sama yang bagian ngangkremi kayak gini. Ya biar telurnya netes. Kalau nggak netes nanti dimarahi. Ini kebetulan bagian ngangkremin dok. Ya yang paham lah, protokolannya jangan jauh-jauh gitu. Kalau sampai punya rokok ya kirim sini, nggak apa-apa. Jangan sampai angkremnya nanti nggak kusuk keluar naik turun petarang. Doknya kuwen. Dandani petarangane punya rezeki dikit bantu gitu. Enggak. Musuh. Lah itu jadi kita ini beruntung namanya itu. Besok kalau dihisab sedikit banyak kita pernah mendapatkan bagian dari agama Rasulullah walaupun nggak komplit. Quran ketika dikumpulkan, Quran kumpul. Yang baris pertama ya yang hafal Quran. Sampean masih di pojok nunggu giliran setor. Kamu mau setor apa? Aku belum dipanggil, aku mau setor kulhu nanti. Pojok sendiri depis gitu. Kamu dipanggil nanti setor apa? Saya mau cuma setor nun. Oh indah itu. Jadi nanti di sini ini menandakan apa? Bahwa kita bisa sedikit banyak belajar. Nggak usah komplit, nggak apa-apa. Dikompliti dikit-dikit bagus. Nah, insya Allah nanti kita lama-lama mungkin di generasi kita masih kurang komplit, di cucu kita akan lebih komplit. Nah, itu karena apa? Tugas manusia memang seperti kita tetap harus belajar. Sebab manusia ketika turun dari langit itu ke sini itu oleh Allah dikasih ilmu. Makanya sedikit banyak kita harus tetap punya ilmu. Yang dikasih tugas untuk menjaga santan itu kelapa. Yang dikasih tugas untuk menjaga vitamin C itu jeruk. Yang disuruh jaga pahit itu brotowali. Yang disuruh jaga manis, asam, pahit itu duren. Sampean cari duren masih manis pahit. Cari kelapa juga masih punya santan. Jangan sampai ketika cari manusia sudah nggak bawa ilmu. Sedikit banyak harus tetap bawa ilmu. Pak insya Allah nanti lama-lama ilmu itu akan tambah. Amma ba'du. Sambil bagus. Lah itu. Jadi Allah, kayaknya senang saya itu. Kalau sudah di tempat yang sepi jauh dari manusia kayak gini, masih ada pondok pesantren, sudah senang saya, udah ayam sudah. Nanti saya akan kemana lagi nyari, kalau yang belum tak carikan kiai, tak tahu situ dulu. Iya, ini sono nih, meeting aja. Oke, nah nanti para sepuh inilah yang bimbing, penjenengan ini yang bimbing. Pak Lurah yang bagian melindungi Pak Lurah tugasnya. Tugasnya Pak Lurah, no? Dalannya elek itu malah apik. Dalannya elek ora sabar. Lah motormu botong apik iki dalannya apik dioperasi polisi bubar. Udah mending motornya nggak ada suratnya, jalannya jelek nggak apa-apa, aman. Lah iya daripada jalannya bagus nanti dioperasi motormu nggak ada suratnya sama sekali kayak gitu. Ya Gus, iya dah.
Mantu-mantu udah nggak usah digarap paluran jalan itu biarin aja. Sambil wiritan, nggak apa-apa, luarnya jelek, sininya bagus. Lu nanti sininya terbentuk majelis, terbentuk pesantren, enggak, sini bagus lah. Jalan jelek aja nggak apa-apa. Lah iya, durian itu linggis-linggis dalamnya enak. Jadi kiai itu sambat dalan. Ngono. Kiai iki sambat nek sampai anak ngaji bocor lah kuwi sambat. Anak santriku ngaji bocor. Terus kitabe telas. Dalan rusak bejo alhamdulillah kalau zikir cepet. Terus masa Allah. Kalau bawa motor jeruk gitu masya Allah. Mau aku ora sambat. Enggak, saya nggak sambat. Masuk ke kampung istri saya itu jauh luar biasa, saya nggak bilang apa-apa, udah biarin aja. Mau kesini cuma setahun sekali. Ya dari Muara Dua ke Kutawa itu masya Allah ya. Ada tuh kolam lelenya di tengah, nggak apa-apa deh. Mobilku itu selalu rusak kalau masuk kampung, bawahnya mesti bolong apa nyanggruk, nggak apa-apa, tunggu meneh. Kalau nyanggruk beli lagi. Iya, karena kenangan saya masuk ke Sumatera Selatan itu memang jalannya jelek. Jadi kalau jalannya sudah bagus ya itu. Saya dapat yang bagus itu sudah cukup. Satu aja. Iya, tapi galaknya ngomong. Galaknya nggak umum. Di dalam tasnya itu selalu ada ladingnya. Ya Allah, jadi apa yang dulu dibayangkan Islam rahmatan lil alamin benar-benar terjadi. Cucu-cucu, generasi murid dan seterusnya berada di tempat yang jauh berbeda. Maka mari kita doakan semoga yang sudah pergi mendahului kita mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan penerusnya dikasih kekuatan, diberi kekuatan dan kesabaran. Itu sabar, itu utang gak apa-apa ya, kayak nyaur. Ya, monggo sedaya nyuwun dhateng Allah, donga nggih. Ya sing donga sing sepuh, Kyai Afandi monggo nggih. Monggo jenengan dadi tulus. Monggo ayo gentenan nang kula sing ngaji. Monggo, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa li safati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami hajatina hajatihim kuduhum bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa bini'mah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukru wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riko. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma salimna min afati dunya dhabil akhirah. Salimna min afati dunya dhabil akhirah. Salimna min afati dunya dhabil akhirah. Ja'alna auladana talamidina wa tilmidhatina wa ahlina jama'atana jami'atina bi ahli ilmi wa ahli khairi wa tuqo. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror wa tawaffana ma'al abror wa tawaffana mal abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana
wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Syurudul ladina